Shalom Kak Kriswati. Shalom Kak Caca. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Iya Kak Caca, yuk kita sama-sama menyapa adik-adik dengan pujian yang ceria untuk memulai ibadah kita dan mengajak kita semua yang ada di sini juga yang ada di rumah saling menyapa satu dengan yang lain lewat pujian ini. Yuk adik-adik, mari bersama-sama kita angkat pujian Halo Hello Hola. Adik-adik senang ya kita bertemu kembali di ibadah awal tahun ini setelah liburan Natal tahun lalu. Nah, gimana nih adik-adik dengan liburannya? Walaupun libur, adik-adik tetap ikut ibadah bersama mama papa ya. Benar Kak Caca. Dan karena Tuhan senang bila anak-anaknya senantiasa beribadah dan memuji Tuhan. Jadi marilah adik-adik kita akan bersama-sama berdoa untuk mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kita minggu ini. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Kevin perwakilan dari kelas pemula 2. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan kepada kami hingga kami dalam keadaan sehat hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah awal tahun 2022. Tuhan, berkati semua rangkaian ibadah kami ini. Semoga lancar dan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengawali awal tahun 2022 ini, kita akan beribadah bersama. Walaupun memang masih secara online, tapi kita adakan secara spesial Kak Caca. Dan pastinya akan tidak mengurangi semangat adik-adik untuk tetap beribadah dan memuji Tuhan. Dan kita mengucap syukur ya atas penyertaan Tuhan di tahun lalu yang luar biasa. Di tengah pandemi ini kita merasakan penyertaan Tuhan yang sangat amat luar biasa. Dan Kak Caca merasakan nggak kalau Tuhan itu sangat baik pada kita? Pastinya Kak Kris dan adik-adik, karena Tuhan Yesus baik buat adik-adik, kakak-kakak, mama, papa, buat kita semua. Yuk adik-adik kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur.
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan petunjuk hidup baru untuk minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru sudah kita dengarkan bersama, dan biarlah itu menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk melakukan kehidupan dengan senantiasa mengingat akan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyambut firman Tuhan kita akan menyanyikan pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Caca, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus Hendratmo. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Jangan lupa ya, tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di kebaktian awal tahun ini, ayo kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada saat ini kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas tahun 2021 yang telah kami lalui, dan kami bersyukur atas tahun 2022 yang sedang kami mulai. Kami yakin Tuhan mengasihi kami. Kami yakin Tuhan akan membimbing kami di tahun 2022 ini. Oleh sebab itu kami bersama-sama memohon dalam doa ini, firman-Mu ya Tuhan, bisa kami dengar, bisa kami terima, dan menguatkan hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Halo anak-anak, gimana perasaan kalian di tahun 2021? Penuh dengan kesenangan? Apakah malah sebaliknya? Anak-anak lebih banyak sedih, anak-anakku lebih banyak putus harapan,
anak-anakku malah mendapat nilai di bawah KKM. Gimana perasaan kalian? Mungkin kalian merasa, aduh, tahun 2021 itu tahun yang berat Pak Pendeta. Atau bahkan sebaliknya, kalian mengatakan, waduh, tahun 2021 itu tahun yang penuh sukacita Pak Pendeta. Oke, kalian semua punya pengalaman masing-masing. Nah, sekarang Pak Pendeta akan mengajak anak-anak membayangkan hidup kita ini seperti bola. Yuk. Nah, hidup kita seperti bola. Pikiran kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita ini seperti bola ini, anak-anak ya. Besarnya segini cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita. Apa yang terjadi anak-anak kalau misalnya kita merasakan pengalaman yang buruk? Misalnya nilai matematika di bawah KKM. Wah, ini biasanya kan nilai matematika kan pada takut nih. Nilainya berapa nih matematika di bawah KKM ataukah tidak gitu ya. Ketakutan semacam itu anak-anak sering membuat kita, semangat kita, harapan kita mengecil. Ya, coba bayangkan kan, dari besar karena kita kehilangan semangat, karena kita merasa kemudian takut, jadi semangat kita menjadi mengecil, padahal sebenarnya besar kan, mengecil gitu ya. Terus kemudian apa? Anak-anak kita merasa, aduh jangan-jangan Tuhan gak sayang sama aku. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihiku. Jangan-jangan Tuhan tidak berbuat baik padaku. Wah, kita menjadi mengecil lagi. Ya seperti bola ini. Anak-anak kita menjadi semakin kecil lagi. Karena kita merasa Tuhan tidak sayang. Kita merasa Tuhan Yesus tidak baik pada kita di waktu-waktu yang sudah kita lalui. Apakah betul anak-anak Tuhan Yesus tidak baik pada kita? Ayo coba kita dengarkan ya sebuah kisah di dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11. Ayo kita simak bersama-sama kisah ini. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah menghadap kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang sangat baik. Tadi ya, ada yang mengadakan pesta. Pada saat mengadakan pesta kan pasti akan menjamu tamu-tamunya. Coba kan adik-adik, anak-anakku kan pernah ada kan di antara kalian yang merayakan ulang tahun. Nah, kalau teman-teman datang kan pasti kita siapkan ya. Ada minuman atau ada makanan. Pada saat itu juga begitu. Ada pesta. Tetapi kok tiba-tiba kehabisan minuman, kehabisan anggur. Coba kalau Tuhan Yesus tidak baik, Tuhan Yesus tidak mau menolong. Ngapain menolong? Apa untungnya bagiku? Tetapi karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik, Tuhan Yesus menolong keluarga yang kehabisan minuman, mengubah air menjadi anggur. Di desa Kana itu anak-anakku, Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk menolong. Mengubah air menjadi anggur dan disitulah kita melihat Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus, anak-anak, juga mengasihi kalian. Ketika kalian merasa semua dalam kehidupan ini kok tidak seperti yang kalian harapkan. Rasa-rasanya, Pak Pendeta, aku kok seperti bola yang paling kecil. Padahal mestinya kan aku bola yang cukup besar, Pak Pendeta. Tapi sekarang aku merasa kecil. Jangan-jangan nanti di tahun baru ini, aku tidak punya semangat, aku tidak punya pengharapan lagi. Ingat, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mau menolong kita anak-anak. Jadi kalau anak-anak merasa kok sekarang saya menjadi semakin kecil Pak Pendeta, jangan ragu untuk datang meminta pertolongan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku. Di tahun 2022 ini aku bisa bertumbuh dengan baik. Aku bisa bertumbuh mengejar cita-cita hidupku. Aku ingin jadi dokter, Tuhan. Aku ingin jadi YouTuber, Tuhan. Aku ingin jadi pebisnis, Tuhan. Aku ingin jadi pemain sepak bola, Tuhan. Tolong, Tuhan, biar aku bertumbuh dengan baik. Tuhan Yesus yang sangat baik itu bersedia menolong anak-anak, asal anak-anak juga mau ditolong oleh Tuhan Yesus, sehingga dari bola yang kecil, bola yang mulai besar, kembali lagi kepada diri anak-anak, tetapi karena Tuhan Yesus menolong, wah, kekuatan, harapan, semangat, kehidupan anak-anak akan menjadi lebih baik karena mendapat kekuatan dari Tuhan sehingga semua menjadi besar. Wah, nah ini anak-anak yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus menolong, kita akan mendapatkan kekuatan.
Tuhan Yesus yang baik menolong kita untuk bertumbuh besar, bertumbuh menjadi baik. Kalau tahun 2021 anak-anak belajar di rumah menghadapi penilaian akhir semester masih intip-intip jawaban, Tuhan akan membuat anak-anak menjadi lebih baik. Karena apa? Anak-anak bertumbuh. Anak-anak punya kekuatan, punya semangat, punya harapan yang besar. Dan kita yakin Tuhan Yesus akan menolong anak-anak. Jadi jangan khawatir, di tahun baru ini, di awal tahun 2022 ini, yakinlah bahwa anak-anak semua bisa mendapatkan kekuatan, cita-cita, semangat yang jauh lebih besar dari Tuhan Yesus. Tetap semangat untuk menjalani tahun 2022 karena Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Melalui firman yang kami terima pada saat ini, kami yakin bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Kebaikan-Mu sudah kami terima pada tahun 2021. Kami yakin kebaikan-kebaikan-Mu yang lebih besar akan kami terima di tahun 2022. Tuhan akan memberikan kepada kami semua kekuatan yang besar, semangat yang besar, harapan yang besar, agar kami tumbuh menjadi anak-anak di dalam Tuhan, anak-anak yang menerima kasih Tuhan, dan bahkan bisa berbagi kasih itu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, karena kami ingin bertumbuh dengan baik di tahun 2022 ini di dalam setiap tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin.
Adik-adik, kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Hendratmo. Dan firman Tuhan tersebut telah disiapkan secara spesial untuk ibadah awal tahun Komisi Anak GKJ Nehemia dengan memberikan pesan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong kita. Seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar, bagaimana Tuhan menolong kejadian di Kana yang di Galilea, dan pertolongan Tuhan, ingat, selalu tepat pada waktunya. Apa yang menjadi pergumulan adik-adik dan harapan kita semua? Percayalah bahwa Tuhan selalu menolong karena Tuhan Yesus baik pada kita. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan persembahan dapat diberikan secara transfer ke nomor rekening Bendahara Komisi Anak atas nama Mitayani dengan nomor rekening 50150111138. Dan setelah ditransfer oleh Mama Papa, dapat mengirimkan bukti transfernya tersebut ke koordinator kelas. Kita akan menyerahkan persembahan di dalam doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Terima kasih Bapak atas keterlibatan dalam ibadah kami. Kami dapat bertemu dalam posisi ini pada hari ini bukan karena kekuatan dan kebesaran kami sendiri, tetapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapak, kami sudah memberikan persembahan. Semoga Engkau memberkati tangan yang akan memberi agar persembahannya dapat menjadi berkat bagi gereja. Ya Bapak, kami ingin mengucapkan syukur atas pernyataan-Mu dalam selama tahun 2021. Meskipun dalam masa pandemi ini Engkau tetap menjaga dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Dan semoga di tahun yang baru ini, tahun 2022, juga tetap menjadi tahun yang penuh berkat meskipun dalam masa pandemi ini.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, atas makanan, minuman, dan nafas yang segar yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Berkatilah gereja GKJ Nehemia agar selalu dan tetap setia melayani jemaat dan adik-adik sekolah minggu. Sembuhkanlah dan bantulah keluarga dan teman-teman kami yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Tuhan sertai kami dalam tahun 2022 ini supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Caca dan juga adik-adik, ibadah awal tahun kita sudah mau selesai. Dan sebagai informasi, mulai minggu depan adik-adik akan beribadah di kelas masing-masing masih tetap secara online. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur sebab Tuhan sangat baik pada kita dan Tuhan sangat sayang pada kita, terlihat dalam penyertaan Tuhan akan setiap kehidupan kita. Benar banget Kak Kris, penyertaan Tuhan terutama dalam situasi pandemi ini sangat membuat kita bersyukur akan kesehatan dan pemeliharaan Tuhan di setiap kehidupan kita. Mengakhiri ibadah kita minggu ini, marilah kita bersama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Agus Hendratmu. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ayo kita akhiri kebaktian awal tahun ini di dalam doa penutup dan nanti kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ayo kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Apa yang telah kami alami pada saat ini, puji-pujian yang kami nyatakan, firman yang kami terima, biarlah memampukan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami, untuk bertumbuh, merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, dan juga berbagi kebaikan dan kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, berkat-Mu kami terima, berkat-Mu biarlah menjadi kekuatan bagi kami siapkan diri kami untuk menerima berkat-Mu. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai anak-anak semua, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.